warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini di acara Parenting Umum SD Juara Bandung. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada manusia mulia kita yang tunggu syafaatnya kelak yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Juga Ayah cucuk kami ucapkan terima kasih kepada eh, ayah bunda semua yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Putra yang sudah hadir di tengah-tengah kami, pada Bapak Ibu Guru SD Juara Bandung dan seluruh peserta yang hadir untuk meluangkan waktunya ya Ayah Bunda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyerap ilmu dari pemateri kita yaitu Ibu Rizky Indri, Astuti Nursetio, MPSI Psikolog. Untuk membuka acara kali ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka saja dengan yang akan dibacakan oleh Bunda Kizama atau Tailis. Bagi Bunda yang mau menyimak, boleh dibuka Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari ayah bunda yang bisa menyimak Quran surat An-Nisa ayat 30-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن
أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Alhamdulillah, terima kasih untuk Ummu Kizama yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan kita di pagi hari ini ya, Bunda. Selanjutnya kita ke sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Putra dan Ketua Komite selanjutnya. Kepada Bapak Putra dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih Bunda Nara ya. Suara saya terdengar mungkin Bunda ya, insya Allah. Insya Allah terdengar, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang tentunya kami hormati Ketua Komite beserta pengurus Bunda Tita dan pengurusnya beserta MC yang hari ini luar biasa nih menyambut kita semua, Bunda Nara. Yang kedua yang kami hormati para Dewan Guru yang hadir hari ini membersamai parenting kita, dan yang tak lupa yang kami hormati juga narasumber Bunda Rizky yang alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan sharing kepada kita semua Bunda, yang ini merupakan penting diketahui oleh kita semua ya. Salah satunya adalah bagaimana peran orang tua dalam pendidikan seks terhadap anak. Gitu. Sebelum membahas hal yang lain, mungkin tak kenal maka kenalan gitu ya, tak kenal maka kenalan. Nah, alhamdulillah mulai pekan kemarin saya diamanahi untuk menjadi PJS di SD Juara Bandung. Nah, memperkenalkan nama lengkap Putra Muhammad Fajrudin, mungkin bisa dipanggil Pak Putra kalau ketemu di jalan gitu ya, atau ketemu di mana mungkin bisa menyapa ayah bunda kepada saya dengan Pak Putra. Tinggal di Cibiru, alhamdulillah di saat ini juga sudah berkeluarga gitu ya, dan salah satunya putra kami pun bersekolah di SD Juara Bandung insya Allah. Sebelumnya memang saya besar di SD Juara Bandung, pertama tugas di sekolah juara justru di SD Juara Bandung sampai tahun 2018 ya. 2016 saya diamanahi untuk jadi kepala sekolah di SD Juara Bandung kurang lebih 2 tahun ajaran, lalu dimutasikan oleh yayasan ke SMP Juara Bandung sampai saat ini dan kembali ke rumah besar yang membesarkan nama saya itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi sekolah secara khususnya dan juga pendidikan secara umumnya. Ayah bunda yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di parenting orang tua. Biasa ya, orang kalau di sekolah SMP Juara itu yang parenting itu biasanya memang guru. Nah, kalau di sini di SD
ternyata yang menjadi panitia adalah orang tua ya, Masya Allah luar biasa, menjadi hal yang positif ya. Ini membuktikan trisentra pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Salah satunya adalah peran orang tua, masyarakat, dan sekolah itu menjadi tiga hal yang sangat berkesinambungan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Salah satunya adalah peran orang tua untuk terus belajar. Jadi tidak hanya anak, tidak hanya kami yang terus belajar mengupdate informasi, kemudian wawasan serta yang lainnya, tapi orang tua juga berperan untuk belajar. Dan di sini kita bersama-sama belajar, salah satunya adalah tentang pendidikan seks untuk anak usia dini gitu ya. Di mana mungkin kemarin banyak berseliweran tentang salah satunya naudzubillah ya LGBT masuk ke YouTube dan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melingkari ya keluarga kita, melingkari sekolah kita dengan hal yang baik. Nah, salah satunya mengenalkan tentang pendidikan seks terhadap anak, bagaimana caranya. Nah, kemarin juga diskusi dengan Bu Nining ini lebih ke arah praktik. Nah, ini penting Mbak Bunda. Jadi tidak hanya knowledge yang kita dapatkan, tapi praktik langsung bagaimana mengenalkan pendidikan seks ke anak gitu ya. Jadi harus diikuti ini dari awal sampai akhir oleh ayah bunda sehingga nanti di saat perjalanan juga ayah bunda bisa kerjasama dengan sekolah ya untuk bagaimana pendidikan seks ini bisa diterapkan di kita ya secara dini. Itu mungkin dari kami pihak sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda. Salam kenal, mungkin ke depan akan lebih banyak bertemu dengan saya. Mohon bantuannya dari ayah bunda untuk melibatkan ya di dalam perkembangan sekolah kita yang kita cintai ini. Semoga sekolah kita menjadi terdepan dalam menerapkan pendidikan terhadap anak-anak dan kami bisa me- menggapai apa yang diharapkan oleh ayah bunda menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami insya Allah. Itu pun dengan dukungan semua pihak. Terima kasih kepada panitia, orang tua komite, atau POM mungkin kalau di SC sebutnya POM kelas dan komite. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi ayah bunda panitia di kegiatan hari ini. Terima kasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nuhun Pak Putra, ini juga masih belajar ya Ibu-Ibu untuk menjadi panitia. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Komite SD Juara Bandung yaitu Ibu Tita Lisnaini. Dipersilahkan kepada Bu Tita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Perdana kita bertemu di parenting umum untuk tahun ajaran 2023-2024. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Putra, kepala sekolah kita, yang insya Allah akan membersamai para guru, membersamai anak-anak kita di sekolah. Kemudian manajemen sekolah juga saya sampaikan terima kasih. Ibu, Bapak guru semua yang sudah hadir juga di agenda parenting ini, membersamai kami para orang tua. Dan tentunya ayah bunda yang libur-libur begini ya, kita sempatkan waktu untuk mencari ilmu gitu ya, karena tidak ada batasnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk mencari ilmu kapanpun, dimanapun, dan di usia berapapun gitu. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama mengenai pentingnya peran orang tua dalam menerapkan pendidikan seksual bagi anak-anak. Oh iya, saya sampaikan juga mungkin ini perdana bagi orang tua siswa kelas 1 ya, untuk ayah bunda yang baru masuk di tahun ajaran ini. Insya Allah parenting ini adalah agenda yang akan rutin kita laksanakan setiap bulan. Jadi 1 bulan sekali kita akan sama-sama belajar. Dan program ini insya Allah kita berupaya untuk mengangkat materi tentang pengasuhan atau hal lainnya yang disesuaikan dengan momentum atau kondisi terkini. Nah, sebetulnya yang disampaikan Pak Putra tadi sekarang sedang cukup merebak ya isu LGBT dan saya juga mendapatkan beberapa
report ya dari orang tua atau juga dari guru mengenai perkembangan anak-anak kita di sekolah. Nah, untuk itulah kita coba mengundang. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu Rizky juga sudah berkenan untuk berbagi ilmunya dengan kita. Dan perlu saya sampaikan sedikit mengapa materi ini kita coba angkat di bulan ini. Tahun lalu kita sudah memulai dengan adab ya, adab the series gitu ya. Meskipun memang baru beberapa yang kita angkat tentang adab berteman gitu ya. Nah, di tahun ini ingin coba mengupas mengenai pendidikan seksual kepada anak. Nah, di sekolah anak-anak kita pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang kemarin ya di awal tahun ajaran sudah mendapatkan pendidikan seks. Nah, bukan hanya anak saja yang perlu, tapi kita juga sebagai orang tua perlu. Kenapa? Karena harapannya kita sebagai orang tua itu harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk bertanya. Jangan sampai ketika anak menanyakan apa yang sudah disampaikan di sekolah, ayah kalau punten ya bahasanya memang seperti ini ya apa redaksinya. Ayah kalau mimpi basah itu kayak apa sih? Nah, mungkin anaknya sebetulnya sudah dapat di sekolah, tapi dia pengen bertanya sama ayahnya. Kemudian kita sebagai orang tua ngejawabnya belibet gitu. Ya pokoknya ya begitu deh keluar dari situ. Nah, justru kan dengan respon kita sebagai orang tua seperti itu akan membingungkan bagi anak gitu ya. Yang akhirnya anak udah deh nanya sama ayah bunda mah malah jadi bingung. Mendingan nanya ke yang lain aja. Mendingan aku cari di YouTube aja gitu ya. Yang akhirnya orang maaf anak itu akan menerima informasi dari sumber yang kurang tepat gitu bagi anak. Jadi harapannya kita dan anak itu punya satu frekuensi yang sama. Di sekolah anak belajar apa, di sekolah anak mendapatkan informasi apa, yuk kita juga sama menyeimbangi anak supaya ini menjadi hal yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Kita pertanggungjawabkan kepada Allah bahwa kita benar-benar menjadi orang tua yang senantiasa belajar gitu. Gimana caranya anak kita kalau dulu ya seusia saya mungkin seusia ayah bunda yang seperti itu nggak diajarkan, tapi kita pada akhirnya tahu gitu. Nah sekarang anak kita hidup di zaman yang beda, yuk kita juga harus punya pendidikan yang berbeda dengan orang tua kita sebelumnya. Barangkali itu yang mungkin sebagai pengantar ya, insya Allah bulan ini kita akan mengupas mengenai edukasi seksual dari sisi biologis, dari sisi klinis juga dengan pemandangan akan disambung. Saya kasih bocoran Bunda, Ayah, untuk bulan depan kita akan coba angkat materi tentang bagaimana mendampingi anak dalam masa akil balik. Ya, usia-usia di sekolah juga sekarang kita harus menyiapkan diri bahwa kalau anak masuk usia akil balik itu kita harus menyiapkan apa. Ya, nantikan bulan depan ya. Baik, mungkin itu saja Bunda Nara sambutan dari saya dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Teh Tita yang telah menyampaikan sambutannya dan sedikit prolog ya tentang yang akan disampaikan hari ini oleh Ibu Rizky. Untuk selanjutnya, saya kasih bocoran dulu ya. Ini akan ada door prize, Ayah Bunda. Tapi ada bintangnya ya, syaratnya. Yang akan mendapatkan door prize itu untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia, terus yang meresum materi dan di-share grup. Nah, nanti satu lagi di akhir ya, diumumkannya siapakah yang mendapatkan door prize yang kriteria ketiga ini. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi, tapi sebelumnya akan dibacakan dulu CV-nya ya. Untuk silahkan operator untuk menampilkan CV-nya. Ya, saya akan bacakan CV pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Ibu Rizky Indri Astuti Nursetyo, MPSI Psikolog, Psikolog Klinis, merupakan spesialis psikolog klinis anak dan remaja. Karir psikolognya, jabatannya psikolog praktek,
ya, praktek di Edelweiss Hospital mulai Oktober 2021 hingga sekarang. Biro Psikologi Sai Center Pijar Potensial dari September 2019 sampai sekarang. Selanjutnya, pendidikan formalnya terakhir di Universitas Pajajaran, Magister Profesi Psikolog Majoring Klinis Anak dan Remaja tahun 2014-2018 dengan mengangkat tema itu menyelesaikan praktek kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Topik keahliannya common problem, stres karena pekerjaan, situasi pandemi, dan lain-lain, pengelolaan emosi, masalah diri, kecemasan, grieving, konsultasi pola asuh, dan lain-lainnya. Masya Allah ya. Udah nggak sabar ya kalau saya mau yang mendengar materi dari materi kita yang sangat luar biasa kali ini. Maka kita sambut aja ya Bunda, karena eh, udah nggak kuat juga nih pengen tahu seperti apa sih pentingnya peran orang tua dalam penerapan pendidikan seks pada anak. Baik, kita sambut saja pemateri yang luar biasa, Ibu Rizky Indri Astuti Nursetio. Dipersilakan Bu Indri, Bu Rizky, maaf. Baik, suara saya terdengar? Terdengar. Bunda-bunda? Oke. Ya, Alhamdulillah. perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini ya kita berjumpa. Oke, mungkin sepertinya ini tadi saya ada yang eh, di di apa ya? Direvisi. Jadi boleh saya share screen sendiri nggak, Mbak? Atau Bunda? Bisa tidak? Boleh ya? Boleh, boleh. Sangat. Boleh ya, saya coba edit sendiri ya. Tadi itu saya edit sebentar sebelum masuk. Oke, terlihat Ayah Bunda? Sudah, Bu. Iya, Iya, Sudah ya. terlihat. Terlihat, Ibu. Sebentar. Ya. Oke, ya perkenalkan nama saya Rizky Indri, bunda-bunda, para ayah, para guru yang saya hormati, komite sekolah, kepala sekolah. Terima kasih sudah mengundang saya pada acara yang luar biasa hari ini, yang antusiasnya wow, banyak ya ternyata. Ayah bunda santai aja, tidak perlu yang tegang banget. Kita sama-sama belajar di sini, saya memaparkan apa yang saya paham, dan kita sharing ya. Jadi tidak perlu yang harus tegang gimana, santai aja. Oke, judulnya adalah edukasi seksual, pentingnya orang tua dalam penerapan pendidikan seksual pada anak. Betul tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, kemudian Bu Tita ya gitu. Bagaimana perkembangan zaman saat ini cukup ya, sungguh mengkhawatirkan sebenarnya gitu ya, apalagi ayah bunda punya anak yang sudah mau masuk usia puber, sudah masuk usia remaja, dan begitu banyak tontonan-tontonan sekarang yang diseliti berbagai macam tontonan yang tidak baik gitu untuk anak. Dan selipan-selipan yang mengandung LGBT sebenarnya sudah sangat-sangat banyak, sehingga perlu dibekali dari dalam diri. Ya, diperlukan juga arahan dari ayah bunda untuk bisa membantu anak, membekali anak agar lebih kuat secara mental. Itu karena benar-benar digempur nih ayah bunda sekarang, sangat digempur kiri kanan atas bawah. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan sebaik mungkin sambil berdoa terus-menerus ya. Oke, pertama seks. Apa sih seks itu? Oke. Gini, mungkin bahasa-bahasa yang saya sebutkan saat hari ini agak tabu. Pasti ada beberapa kadang nggak nyaman gitu ya. Tapi itulah yang perlu kita uh, nanti ceritakan atau diskusikan pada anak, dan itu bukan tabu sebenarnya. Gitu. Betul, kalau dulu sedikit selingannya, kalau dulu itu saya kalau ngomongin seks dengan ayah dan ibu saya tuh rasanya tidak nyaman. Mens nih, gimana caranya gitu. Itu tuh nggak nyaman banget. Akhirnya mencari ke yang lain. Untung saya dapatnya yang bagus. Gimana kalau dapatnya yang menyimpang? Gitu. Ini yang banyak terjadi saat ini. Jadi
mungkin tidak nyaman ayah bunda, tapi ini tuh sesuatu yang normal, gitu. Sesuatu yang memang terjadi. Jadi mungkin minta dibiasakan ya untuk ayah bunda untuk menyebut kata-kata eh, yang apa ya, yang asli, bukan bukan yang misalnya itu kotor nih, itu tabu, itu nggak nyaman. Itu kita kurangi ya. Seks itu adalah segala sesuatu yang menyangkut alat kelamin dan hubungan alat kelamin. Seksualitas, segala sesuatu yang menyangkut cara berpikir, merasa, berpakaian, mengutarakan pendapat, dan bersikap sesuai dengan jenis kelaminnya. Edukasi seksual bukan hanya sekedar anatomi tubuh, seks secara biologis dan reproduksi, tapi mencakup pertumbuhan seksual yang sehat, identitas gender, hubungan interpersonal, kasih sayang, intimacy, dan body image. Jadi edukasi seksual itu bukan cuman nanti lahir loh nak, atau ini namanya inilah, bukan. Tapi kita mempersiapkan yang lebih panjang lagi, lebih besar lagi. Dan nanti ke depannya juga akan mencakup pertumbuhan seksual yang sehat, bagaimana menjalin relasi yang sehat satu sama lain, identitasnya jelas, perempuan dan laki-laki, gitu ya. Hubungannya bagaimana bisa berhubungan secara baik, secara sehat. Kemudian bagaimana sih kasih sayang yang baik itu, yang sehat itu, intimacy, bagaimana hubungan intimate itu yang sehat, dan body image, konsep diri juga. Lanjut, nah tadi ya beberapa alasan orang tua sulit memberikan edukasi seksual. Bingung, pasti Bu, pasti Bunda ya. Bingung, risih, terus topiknya sensitif, krusial, canggung, tabu. Jangankan ayah bunda, saya aja sama adik saya kadang-kadang gimana ya? Adik saya tuh remaja, Bunda. Dia laki-laki. Saya sudah tahu dia akan mengalami mimpi basah. Saya sudah tahu dia akan mengalami apa ya, ereksi gitu ya. Tapi bingung saya juga. Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Gimana ya? Rasanya tuh nggak nyaman. Bukan hanya anak yang nggak nyaman ketika ngomong sama kita. Kitanya pun nggak nyaman sebenarnya. Kitanya pun kayak, aduh asa gimana ya? Apalagi yang lawan jenis gitu. Kalau ibu ke eh, laki-laki mungkin bisa, tapi tetap ada rasa canggung. Apalagi ayah ke anak perempuannya. Itu jauh lebih tidak nyaman sebenarnya. Nah, tapi edukasi seksual ini sebenarnya sangat penting. Kenapa? Satu, memberikan pemahaman mengenai sikap, nilai, moral, dan persepsi mengenai relasi yang sehat ketika nanti anak menginjak dewasa, serta bagaimana mereka harus menjaga kesehatan organ reproduksinya. Kemudian, edukasi seksual tidak akan mendorong anak untuk melakukan aktivitas seksual. Sebaliknya, mendorong anak untuk memiliki relasi yang positif dan pemahaman yang positif tentang seksualitas di masa yang akan datang. Nah, banyak yang salah kaprah nih, ayah bunda. Jadi kalau kita ngomongin seksual, itu disangkanya jadinya anaknya malah akan terdorong melakukan itu. Enggak. Maksudnya edukasi seksual di sini adalah justru kita terbuka dengan anak, apa yang akan dia hadapi, apa yang akan terjadi pada tubuhnya, kemudian apa yang harus dia lakukan dengan itu. Nah, ketika kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih terdekat dengan dia, memberikan informasi yang memang betul, yang memang tidak mengada-ngada atau menyimpang, sehingga dia juga bisa mempersiapkannya. Dibanding dia harus mencari ke yang lain yang belum tentu benar. Gitu. Kemudian yang ketiga, anak tidak mendapatkan informasi yang keliru mengenai pendidikan seks. Kemudian anak tidak mudah terpengaruh anak lain, juga teknologi, karena sekarang itu teknologi banget ya. Jadi memang benar-benar mudah banget mengakses ini dan itu. Dan pornografi pun sebenarnya sudah banyak sekali. Walaupun ya di ban gitu ya, tapi pop up, kemudian apa ya, iklan-iklan itu banyak banget sebenarnya yang menjurus pada pornografi. Kemudian, nah terakhir, penjagaan dari kekerasan dan kejahatan seksual.
Dan memang pada kenyataannya kekerasan seksual pada anak saat ini semakin meningkat. Ini data, ini fakta ya. Banyak yang datang ke saya ini semakin lama semakin banyak gitu. Dan ternyata tidak hanya dari orang jauh yang tidak kita kenal, justru dari orang terdekat. Makanya ayah bunda sebagai orang tuanya yang dekat, paling dekat dengan anak juga harus membentengi anak dengan apa yang harus dia lakukan lah ke depannya. Nah, edukasi seksual sesuai tahapan anak, kita masuk ke sini ya. 0 sampai 3 tahun. Bu, kok dari kecil sih kita kan sudah mulai SD, ini justru penting gitu. Ada beberapa, banyak sih, banyak orang tua yang tapi ini udah kelas 1 atau 2 tapi masih belum mengenalkan edukasi seksual pada anak. Dibiarin aja, diantep aja. Begitu ada sesuatu ketika kita telusuri, oh memang tidak dilakukan edukasi seksual sejak dini. Ya. 0 sampai 3 tahun gitu. Mengenalkan dan membawa anggota tubuh. Ini mata, ini mulut, ini pipi, ini penting, Bu. Jadi bagaimana dia mengetahui nama-nama anggota tubuhnya dan menggunakan nama asli ya, bukan penis adalah burung, itu enggak. Jadi lakukan dengan sesuai namanya. Penis ya penis, vagina, vagina, bukan yang lain-lain. Ya, kemudian ajarkan juga sudah mulai toilet training. Ini juga berkaitan dengan kemandirian ayah bunda. Jadi mungkin ketika ayah bunda ada yang punya anak balita, mungkin mulai diajarkan ya kemandiriannya terutama. Mulai masuk usia 3 sampai 5 tahun, sudah masuk TK, pemahaman gender laki-laki dan perempuan. Nah, ini nih lagi rame ya. Jadi memang di usia 3 sampai 5 tahun ini harus kuat. Ayah itu laki-laki, bunda itu perempuan. Tidak ada yang netral atau ya netral ya. Kemarin juga cucunya kolega saya Bu Dewi, beliau anak masih usia TK bertanya pada ayahnya, ayah gay itu apa sih? Wah kaget itu semua ramai. Jadi memang sekarang itu bahkan anak TK pun sudah banyak terpapar atau tahu Bu, tentang hal-hal yang tabu mungkin ya kalau bahasa dulu atau hal-hal yang sensitif seperti itu dan kita juga perlu membekali diri apa yang harus dilakukan. Jadi memang 3 sampai 5 tahun itu harus kuat. Ayah laki-laki, ibu perempuan gitu. Kemudian dalam satu keluarga itu ada ayah dan ibu. Bukan ayah dan papa atau ibu dan mama. Ya. Kita harus kuatkan di sini. Dibentuk mulai dari usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian mengajarkan privasi. Nah, sentuhan baik dan tidak baik, sentuhan tidak boleh dan tidak boleh, siapa saja yang boleh menyentuh. Ini nanti kalau Ibu dan Bapak tahu, ini ada lagunya, bisa di-download. Sentuhan boleh, terus kemudian sentuhan tidak boleh, itu ada. Jadi bisa diperdengarkan, bisa dipraktekkan bareng-bareng, bisa dibuat role playing. Nah, kemudian menumbuhkan rasa malu pada anak. Jadi 3 sampai 5 tahun dimulai dibangun Pak kalau keluar dari kamar mandi pakai handuk. Kemudian tidak telanjang itu lari-lari di luar. Itu harus mulai dibangun dari sekarang. Karena nanti akan berpengaruh ke depannya. Kalau boleh share, kemarin saya juga dapat klien dengan keluhan memegang alat kelamin temannya, gitu ya. Tapi maksud dia bukan kemana-mana, hanya iseng. Ternyata ketika ditelusuri di rumahnya juga tidak ada tidak ada kayak penanaman nilai. Oh, kamu kalau misalnya keluar kamar mandi harus pakai handuk. Dan tidak diperkenalkan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak, bagaimana harus menutupi diri ketika sudah mandi. Nah, itu penting. Tampaknya sepele ya, tapi itu sangat
cukup berpengaruh pada anak. Nah, ini nih. Ajarkan anak tentang sentuhan boleh dan tidak boleh. Mungkin sekarang ini bisa ketika ayah bunda itu anaknya usia 1 SD, 2 SD, 3 SD dan belum tahu, ini bisa diajarkan dan ini penting banget ayah bunda. Ajarkan anak tentang sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh area kepala, tangan, kaki, itu benar-benar harus dipatenkan mungkin ya ke anak. Mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Alhamdulillah kalau di Islam ada aurat ya. Jadi mana yang boleh dan tidak boleh itu cukup kuat. Nah, kepala, tangan, kaki, kemudian saat tos dengan teman, saat bersalaman, saat orang tua mengusap kepala anak, saat anak atau orang tua mencium pipi dengan kasih sayang. Itu ya. Sentuhan yang tidak boleh. Sentuhan terlarang yang membingungkan dan membuat anak tidak nyaman. Itu ya. Menyentuh area bahu ke bawah, mencium pipi atau bibir dengan paksa atau tak wajar meskipun keluarga dekat, menyentuh area lutut ke atas, menyentuh alat kelamin dan payudara anak. Nah, ini saya juga bahas. Jadi, kalau bisa ya Bunda, ketika anak tidak mau dicium pipinya atau bibirnya oleh keluarga, itu biasanya sih anak TK atau bayi ke bawah ya, jangan dipaksa. Justru itu dia sedang membangun konsep dirinya, membangun harga dirinya. Kalau misalnya dipaksa, berarti dia belajar bahwa nanti ketika besar pun, ketika aku dipaksa dicium pipi atau bibirnya, ya aku nggak apa-apa. Aku biarkan saja. Toh aku waktu kecil juga ayah ibuku nyuruh gitu. Jadi mulai dibangun ketika anak tidak nyaman, dicium oleh Pak D-nya, dicium oleh bibinya, neneknya, tidak perlu dipaksa. Kalau nggak nyaman nggak apa-apa. Kamu bilang, aku nggak nyaman, aku nggak suka. Oh ya, boleh nggak apa-apa. Jadi kita juga memvalidasi emosi anak. Tidak nyaman itu alarm loh ayah bunda. Tidak nyaman itu alarm bahwa ada sesuatu yang tidak benar dan itu harus kita hargai. Oh berarti kamu nggak nyaman, oke nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya sudah menyimpang baru. Tapi umumnya fitrahnya itu sesuatu yang tidak nyaman untuk dia berarti ada something. Harus kita telusuri apa dan kita hargai. Itu ya. Kemudian lanjut. Nah ini. Bagian yang tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Ya. Mulut, dada, kemaluan, vagina atau penis, bagian bawah, dan sekitar paha. Jadi memang ayah bunda yang sekarang anaknya sudah kelas 1 atau sudah SD lah ya, tidak dibiasakan ya atau tidak lagi untuk memukul pantat anaknya gitu ya. Kayak walaupun heureuy gitu, itu udah cuma heureuy, tetap itu tidak boleh. Karena anak akan membentuk persepsi bahwa saya nanti kalau diginikan sama orang lain nggak apa-apa, karena memang sudah terbiasa gitu. Jadi sudah mulai masuk SD ini sudah mulai lebih menjaga ya ayah bunda gitu. Kemudian siapa aja yang boleh nyentuh? Satu, ayah dan ibu gitu ya. Biasakan hanya ayah dan ibu. Kemudian ayah dan ibu ketika membersihkan sehabis buang air, ketika memandikan, juga dokter. Dokter pun harus didampingi oleh orang tua. Gitu. Nah, katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadimu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak nyaman disentuh, bilang enggak. Gitu ya. Kemudian atau menyuruhmu buka baju di depannya. Itu juga diajarkan. Kalau nggak suka, nggak nyaman, jangan. Gitu ya. Menunjukkan bagian pribadi tubuhnya atau menunjukkan film atau foto telanjang. Nah banyak ini Bu, yang sekarang ini kalau remaja-remaja ininya nggak kuat, nanti ke depannya itu ketika ketika di sosmed itu ingin, kan ada naluri ingin tampil ya. Nah harus kuat nih si norma-norma dari kecilnya. Tuh. Selanjutnya, ajari anak melakukan ini jika mengalami sentuhan terlarang. Satu, menolak dengan tegas. Ini yang ngeling sama yang tadi. Jadi kalau kamu tidak nyaman, kamu tidak suka bagian tubuhmu dipegang, kamu kasih tahu. Menolak dengan tegas. Kemudian, misalnya tadi ya, kita kayak role play. Kamu
lagi di taman nih atau lagi di luar, terus tiba-tiba ada yang pegang pantatmu, kamu teriak, cari pertolongan. Ya, jadi tidak hanya diam. Justru pentingnya role play ini ayah bunda itu penting, jadi tidak nge-freeze. Banyaknya yang nge-freeze anak-anak, takut, diem. Makanya dilatih. Kamu kalau ada yang gini gimana? Kalau misalnya ada yang berusaha cium bibirmu gimana? Itu langsung teriak, jauh cari pertolongan. Gitu ya. Kemudian mengingat wajah atau ciri-ciri pelaku untuk dilaporkan bila memungkinkan. Keempat, tidak takut untuk bercerita pada orang tua. Nah ini biasanya ayah bunda kalau belum apa, kamu sih nyalahin. Ini sih, makanya kata bunda juga jangan kesana. Belum apa-apa itu teh. Jadi coba dengarkan dulu, tenangkan anak dulu, bantu anak untuk bercerita semuanya. Jadi untuk nanti ke depannya hal-hal yang tidak diinginkan, yang lebih parah, kita bisa preventif lah. Kita lakukan usaha preventif. Nah, mengingat wajah atau ciri-ciri pelaku untuk dilaporkan. Nah, beberapa kasus biasanya pelakunya adalah orang terdekat atau keluarga gitu. Jadi biasakan ayah ibu itu membangun koneksi dengan anak dari kecil gitu ya. Jadi ketika ada apa-apa biarkan dia cerita dan trust sama kita. Itu rata-rata ini ketika orang yang terdekatnya si ibu atau ayahnya tidak percaya. Ini yang agak miris sebenarnya. Dan wajah atau ciri-ciri pelaku pun tidak dipungkiri, kadang-kadang orang-orang yang tidak kita duga sama sekali. Khususnya ya entah itu paman, bukan untuk berburuk sangka, ini untuk berjaga-jaga, tetangga, kemudian guru agama, ini banyak sekali kasusnya. Jadi tetap kita membangun koneksi antar keluarga agar dia percaya sama kita dan bisa melindungi dirinya sendiri. Kok nggak bisa? Sebentar. Oke. Ini selanjutnya jenis kekerasan seksual. Ini nggak usah dijabarin, ini kekerasan seksual. Mungkin kita kasih tahu aja. Kalau ini tuh pelecehan, nah, tapi kalau dia bingung nggak usah terlalu dijabarin. Kekerasan seksual apa, nggak usah. Cuman ini tuh bukan hal yang bagus. Komentar cabul atau candaan seks yang bikin risih. Gitu ya, kemudian misalnya nih, ponakan om udah gede, gunungnya udah kenyal nih, udah lembut nih. Gitu. Itu tuh candaan yang termasuk sebenarnya pelecehan. Gitu. Jadi bisa disebutkan itu termasuk pelecehan. Gitu. Perilaku menggoda, mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan dengan teror dan lainnya. Sini dong, masa sama kakak aja nggak mau? Nggak apa-apa kok, kita kan sama-sama cowok. Kemudian penyuapan seksual, permintaan aktivitas seksual dengan janji imbalan. Om kasih kamu uang jajan tiap hari, tapi kamu harus mau ya dielus-elus. Nah ini banyak banget kasusnya. Jadi perlu itulah kenapa kita harus sering membuka komunikasi dengan anak, ya karena banyak sekali yang seperti ini. Pemaksaan seksual, pemaksaan aktivitas seksual dengan ancaman atau hukuman yang merugikan korban. Misal, pelaku akan mengancam memukul atau membunuh korban, termasuk praktek kawin anak. Ya. Penyerangan seksual sudah meliputi kontak fisik seperti menyentuh, merasakan, meraih secara paksa atau pemerkosaan. Nah, ini disesuaikan juga dengan usia anak ya, ayah bunda gitu. Kalau misalnya yang tadi kalau penyuapan seksual ini kayaknya mungkin masih anak-anak masih bisa. Nah, mulai kalau dari penyerangan seksual itu dimulainya mungkin kelas 3 SD. Nah, edukasi seksual sekarang sesuai tahapan usia anak masuk SD ya, sesuai dengan anaknya ayah bunda. 6 sampai 12 tahun sudah masuk fase anak-anak. Ya. 1, perkuat pemahaman aturan dan norma sosial. Misalnya boleh nggak sih ciuman? Boleh nggak sih pelukan? Ini mulai dimasukin norma-norma gitu ya. Tapi tidak dengan paksaan atau dengan cara-cara yang membuat anak trauma ya. Gitu.
tapi dengan cara-cara yang menyenangkan, dengan diskusi, dengan cerita, dengan memberikan contoh pada anak, ya, atau dengan membaca buku bareng-bareng. Kemudian anak mulai diperkenalkan terkait pubertas. Nah, nanti kita akan bahas secara terpisah si pubertas ini. Kemudian anak pra-remaja mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai reproduksi secara biologis. Ya, nanti kita akan bahas juga. Kemudian memahami tentang pertemanan atau hubungan yang sehat dan tidak sehat. Makanya perlu banyak diskusi ini, ayah bunda ya. Nilai-nilai sosial yang lebih mendalam. Misalnya kalau ini dari hal kecil aja. Misal kalau kamu menghilangkan bola temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Atau misal temanmu sakit, apa ya yang sebaiknya kita lakukan? Hal-hal kecil seperti itu perlu didiskusikan sama anak, gitu ya. Kemudian pemahaman mengenai penyakit seksual dan risiko kehamilan usia dini. Nah, ini mulai di usia mungkin kelas 3, 4, 5 sudah mulai diperkenalkan pada anak. Nah, pubertas. Pubertas itu apa sih? Pubertas itu fase pertumbuhan anak mencapai kematangan reproduksi. Jadi sudah matang secara seksual dan reproduktif. Ya, jadi memang fase pertumbuhan anak di mana transisi dari anak menuju dewasa dan sudah matang secara reproduksi. Artinya kalau perempuan sudah bisa hamil dan anak laki-laki sudah bisa menghamili. Pubertas dimulai sekitar 10 sampai 14 tahun pada umumnya untuk perempuan, 12 sampai 16 tahun untuk laki-laki. Terjadi perubahan hormon, fisik, psikologis, dan sosial. Nah, ini ya perubahannya. Jadi ketika anak-anak ayah bunda nanti ada perubahan seperti ini, pertama tenang ayah bunda. Gitu. Ketika dia bertanya, tenang itu pertama. Jangan panik, jangan bingung, jangan risih, gitu ya. Walaupun dalamnya iya, tapi tetap mukanya harus lebih stay cool gitu ya. Gitu. Karena kalau kitanya tidak nyaman, merekanya akan lebih tidak nyaman. Gitu ya. Kita coba lihat for females. Untuk perempuan, perubahan pada wajah. Ya. Kemudian payudara itu akan lebih membesar sehingga mungkin perlu mangset ya yang biasanya cuma pakai kaos dalam sekarang pakai manset. Mulai menstruasi, nah ini mulai menstruasi. Pengalaman saya, sekalian saya juga refleksi kemudian penghayatan saya ketika orang tua tidak memberikan informasi yang membuat aman, itu jadinya bingung. Padahal cuma menstruasi ya kalau sekarang dipikir-pikir. Tapi bagi anak remaja itu sangat, ini apa? Darah. Gitu. Aku harus ngapain? Gimana cara makainya? Nah, itu perannya bunda. Jadi kalau anak perempuan ke perempuan lagi diajarkan, kalau anak laki-laki nanti ke ayahnya. Jadi memang harus dekat. Menstruasi itu apa sih gitu? Menstruasi ini siklus bulanan kamu gitu, artinya kamu sudah siap untuk hamil gitu ya. Dan ketika tidak ada sperma berarti luruh gitu, dan menjadi darah. Kita bisa jelaskan itu, tapi kalau misalnya terlalu rumit ya tidak apa-apa, itu siklus bulanan. Itu berarti kamu sudah siap untuk hamil. Kemudian change in body shape gitu ya. Ada perubahan bentuk tubuh. Ya tadi ya payudara lebih besar, pinggul juga lebih besar. Gitu. Dan nanti dijelaskan ke anak juga berdasarkan sisi biologis saja ya bunda. Bukan berarti kita memberikan kamu sudah siap punya anak tuh, wah kamu bla bla bla, enggak, mikirnya jangan kemana-mana dulu. Ini dari sisi biologis, jadi kita juga perlu dan anak berhak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Jadi kita berikan pengetahuan secara biologis. Ya. Kemudian untuk laki-laki voice change, jadi ada perubahan suara ya, jadi lebih mendalam. Ya. Kemudian wajah dan dada juga berubah. Ada perubahan pada penis dan testicles, gitu ya. Nah ini untuk para ayah ya, ini perlu sekali untuk saling sharing dengan anak, membantu anak untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya, apa yang dia harus lakukan. Oh, aku mimpi basah ya. Mimpi basah tuh apa sih ya? Betul ya tadi ya kalau kata Bu Tita.
ini mimpi basah apa ya? Nah, mungkin kalau ayah bunda yang belum tahu pentingnya ya kamu cari aja lah. Soalnya nggak enak. Memang nggak nyaman, tapi akan lebih tidak nyaman kalau misalnya dia mendapatkan pengetahuan dari orang yang salah atau dari sumber yang salah. Itu lebih lebih kasihan untuk anaknya. Lebih baik di kita, oleh kita diberikan pengetahuan, tapi secara ayah bundanya tenang dan kita memberitahukannya secara biologis saja. Bukan berarti ketika kita memberitahukan soal ini dia akan langsung melakukan seksual, tidak. Jadi pikirannya juga tetap harus dijaga. Ya, feelings dan emotion, ya, perasaannya kita hayati jadi anak tuh kayak, aku bertumbuh loh, aku aku sudah mau besar loh. Jadi ada rasa ada rasa apa ya, excited, seneng, tapi ada juga rasa takut. Kemudian perubahan perubahan kulit, body body odor, ada perubahan bau bau tubuh ya gitu. Ini mulai khas ya, ada remaja itu ada khasnya, ada khas baunya, gitu, bau yang khas. Kemudian pertumbuhan rambut, biasanya di area kemaluan, kemudian di bawah ketiak, di bulu-bulu tangan juga atau kaki, gitu ya. Tidak apa-apa, dijelasin saja. Nanti ketika kamu sudah puber, bulu kamu akan lebih lebat di beberapa area. Nah, kemudian kalau untuk perempuan itu payudaramu. Nah, payudara itu disebutnya payudara aja, ayah bunda, jangan susu gitu ya, asal gimana. Jadi kita coba untuk mengubah si nama-nama anatominya sesuai. Kemudian area kemaluanmu juga nanti akan tumbuh rambut. Kemudian ada pertumbuhan yang lebih cepat dan ada stretch mark gitu. Pubertas. Nah, perubahan secara psikologis tadi ya. Emosi mudah berubah dan turun naik gitu. Jangan langsung di diagnosa. Kayaknya kamu bipolar deh. Jangan ya. Karena tetap harus dicek, ini remaja masih labil lah ibaratnya gitu ya, emosi mudah berubah. Kemudian mulai naksir atau jatuh cinta dengan teman sebaya. Ini naluriah ayah bunda. Tidak dipungkiri kita pun saat itu juga seperti itu ya gitu. Cuman bagaimana cara dia menanggulangi rasanya dengan baik. Bagaimana dia menyikapi apa yang dia rasakan dan menyikapinya dengan sehat. Kemudian lebih senang bermain bersama teman. Nah, ini saya ngalamin banget ketika adik saya yang biasanya bareng sama saya waktu anak-anak ngaplok, begitu remaja orang asing, dan lebih senang sama temannya. Ada fasenya kok. Dan mulai lebih senang ya sama teman. Kalau dulu ibunya dicari-cari, sekarang kok dia lebih main sama teman. Nah, itu memang naluri. Tapi tetap kita kuatkan bondingnya. Jadi dia tetap ada tempat untuk pulang, tetap tempat untuk nyaman bercerita, tidak mencari keluar. Kemudian ingin diakui dengan kelompok sebayanya. Jadi ingin menonjol, ingin tampil gitu ya. Melayani atau jatuh cinta dengan teman sebaya. Ini udah. Oke. Nah, ini diskusikan dengan anak. Puber tuh apa sih? Nah, ini mungkin puber itu sekitar kelas 4, 5, 6 kali ya gitu. Jadi dimulai kelas 3 sudah mulai di sounding nih ayah bunda ketika lagi ngobrol gitu ya. Dan, kamu nanti akan mengalami puber. Puber itu adalah kamu sudah perubahan bentuk tubuhmu, itu kamu sudah bertumbuh, mulai dewasa. Itu tandanya bahwa kamu juga sudah dewasa. Ada beberapa perubahan dalam tubuhmu. Misalnya kalau perempuan yang tadi ya dijelaskan, nanti kamu juga akan mengalami menstruasi. Untuk perempuan, apa aja yang harus dia lakukan, apa aja yang harus dia persiapkan, apa saja kemungkinan yang terjadi ketika dia sudah mulai menstruasi. Artinya apa? Artinya kalau menstruasi kamu sudah siap sebenarnya untuk hamil. Kemudian makanya harus dijaga. Nah, kemudian untuk laki-laki, mimpi basah. Mimpi basah itu apa sih? Kemudian apa yang terjadi? Terangsang. Itu beberapa anak laki-laki kaget gitu. Kok penisku berdiri ya?
kok begini ya, keluar air mani waktu tidur gitu, kok basah ya. Tapi kalau hubungan dengan ayah bundanya tidak dekat, kebayang nggak Bu? Bingungnya seperti apa? Ini apa? Ini harus bagaimana? Mending kalau dapetnya yang pas. Kalau nggak pas, hubungan seksual. Nah, ini agak agak nggak enak ya sebenarnya gitu. Saya juga menghadapi rasanya ngomong sama anak tentang hubungan seksual itu rada gimana gitu. Tapi anak tuh memang fasenya mencari informasi itu, Pak. Makanya banyak, Pak Bu ya. Jadi banyak yang eh, ke pornografi gitu ya. Jadi memang harus dikasih infonya. Tapi nanti ketika mulai masuk remaja, mungkin sekitar kelas 5 atau 6 ya. Hubungan seksual adalah alat kelamin laki-laki, yaitu penis, itu masuk ke dalam vagina. Dan dari situ kamu bisa menghasilkan sel telur yang akan membuat bayi. Nah, itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Nah, ini karena masih norma-normanya gitu, di situ. Kemudian hamil di luar nikah. Itu tuh terjadi karena apa? Karena ya itu penisnya masuk ke dalam vagina. Padahal mereka belum menikah. Itu yang bisa terjadi. Terus kalau aktivitas seksual itu apa aja? Aktivitas seksual adalah ciuman termasuk, pelukan termasuk. Makanya harus dijaga. Gitu. Dan kamu tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Pelecehan seksual yang tadi ya tetap harus dikasih ke anak. Pelecehan seksual itu apa? Kekerasan seksual itu apa? Itu apa aja? Itu pokoknya intinya semua tindakan yang merendahkan, menyerang, membuat tidak nyaman kamu yang mengarah pada organ reproduksimu itu termasuk. Jadi yang tadi saya kasih gambarnya ya. Ini udah banyak kok gitu. Jadi bisa dilakukan, diberikan pada anak juga. Jadi ini memang perlu didiskusikan Bapak Ibu, walaupun tidak nyaman banget gitu ya, tapi tetap harus dikasih tahu. Kalau lebih mudah itu anak perempuan ya dengan ibunya, anak laki-laki ya dengan ayahnya. Itu mengapa ayah bunda tetap harus saling bekerja sama dalam pengasuhan. Bukan berarti ayah hanya mencari nafkah, ibu di rumah, tidak seperti itu. Jadi bareng-bareng. Tips dalam memberikan edukasi seksual. Jujur, tadi ya, tidak pakai istilah-istilah yang membingungkan. Burung, kemudian apa ya, apalagi ya, banyak kok yang istilah-istilah yang bingung gitu. Terbuka itu tadi ya, hubungan seksual itu adalah penis masuk ke dalam vagina dan dari situ mengeluarkan sperma yang akhirnya akan masuk pada sel telur dan akan membuahkan, akan menjadi bayi. Nah itu tapi mungkin disesuaikan dengan usia anak ya, tidak langsung jeblok gitu ketika anak-anak kelas 1 atau 2 tidak. Jadi benar-benar disesuaikan dengan usia anak dan ayah bunda juga mengukur ini anak sampai mana nih bisa didiskusikan. Kemudian jadi pendengar yang baik. Nah itu ayah bunda. Ini kadang-kadang kita tuh kalau misalnya udah mendengar pertanyaan yang tadi ya, dewasa tuh apa sih ayah? Itu tuh udah muka tuh kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Gitu. Jadi kita dengarkan dulu. Jadi kita tetap kontrol muka ya, kontrol muka gitu. Terus kemudian tetap coba untuk stay cool. Ayah bundanya pun tetap tenang, tetap didengarkan sampai akhir. Jangan dulu diintervensi, jangan dulu dibantah atau langsung dinasehatin, tidak. Kita lihat pemahamannya dulu. Kadang ada yang nanya itu cuma sekedar pingin tahu atau mendengar sesuatu dari yang lain. Bukan berarti yang sudah mendalam gitu. Aku cuma pingin tahu kenapa bunda nggak punya titit misalnya. Itu kadang-kadang udah mikir tuh kemana gitu. Kita dengerin dulu aja pendapat dia apa, baru kita masuk. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman. Nah, kalau masih bingung juga bisa membelikan buku, terutama untuk yang remaja ya, buku. Kemudian
bertahap tadi sesuai dengan usianya. Nah, itu mungkin ya. Ini yang terakhir, ini saya suka banget quotes ini. Parents are the sex educator of their children, whether they do it well or badly. Tetap yang bertanggung jawab, yang menjadi sex educator adalah orang tua, gitu ya. Entah itu dilakukan secara baik atau tidak. Sekalian mungkin saya masukin termasuk hubungan relasi antara ayah dan bunda. Ya, itu juga salah satu contoh untuk anak. Bagaimana ayahnya memberikan contoh memberikan contoh untuk memperlakukan ibu dengan baik, bagaimana ibu juga berkomunikasi dengan ayah dengan baik. Itu adalah salah satu sebenarnya sex edukasi juga, bagaimana untuk menjalin hubungan yang baik. Ini sumbernya, begitu mungkin. Ayah bunda. Ya, Masya Allah. Jadi terkesima gini ya Bu ya. Ngedengar kebetulan anak saya kan yang satu kelas 5 SD ya. Jadi udah mulai tuh puber ya, masa-masa puber gitu. Emang banyak pertanyaan yang dirasa tabu gitu ya Bu ya. Kadang buat kita tuh kayak gimana gitu ya jawabnya. Aduh apa ya? Oh kenapa ya ini ada bulunya misalkan kayak gitu. Aduh kumahanya gitu. Gitu. Pokoknya Masya Allah, Alhamdulillah di sini Bu Rizky setelah membantu ya memaparkan terus gimana sih cara kita mengenalkan itu seperti apa gitu ya. Nah mungkin ayah bunda yang lain juga banyak ya pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Pasti banyak pertanyaan dan nggak sabar ingin bertanya gitu ya. Nah saya kasih kesempatan dulu ya Bu ya untuk yang open mic dulu deh. Untuk 3 penanya open mic dan 3 penanya di room chat gitu ya. Nah, untuk sekarang untuk 3 penanya pertama dulu aja di open mic ya. Boleh minta dibantu? Eh, mau dibantu siapa yang Izin, Mami tadi Ali mau absen dulu? bertanya. Izin. Mami Ya, Ali mau bertanya dari 3C. ya, sebentar ya Bu ya. Baik, Mami Ali boleh raise hand dulu. raise hand dulu. Ada yang sudah raise hand duluan, sama dari Ibu Aya. Mami Ali raise hand aja. Gak apa-apa, Mami Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Alin dari kelas 3C. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali buat SD Juara yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan tema yang bagi saya sangat menarik sekali ya terkait seksualitas anak itu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah boleh izin Ibu narasumber, saya ingin bertanya. Yang pertama adalah boleh tidak orang tua itu bermesraan walaupun itu canda gitu. Boleh tidak di depan anak karena kami pernah candain anak kami Alin dan Alin langsung spontan Alin langsung bilang, "Ih, aku jijik ya melihat mami sama Diko seperti itu," gitu. Makanya apakah boleh tidak ya kita sebagai orang tua gitu bermesraan di depan anak? Yang kedua, Alin itu memiliki seorang adik dan mereka itu tidur di satu kamar meski berbeda tempat tidur. Nah, apakah adiknya itu usia 4 tahun? Nah, apakah sudah seharusnya dipisah atau masih bisa untuk berdua dalam satu kamar itu gitu? Walaupun beda bed sih sebetulnya. Paling itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu satu-satu mungkin ya. Ya, boleh. Sih. Bu Rizky. Boleh. Yang pertama itu tadi ya, bolehkah ayah bunda bermesraan di depan anak? Punten, bermesraannya bagaimana ya, bunda? Misalkan dedinya itu misalkan meluk atau gimana kita tuh canda-canda kayak kayak gitu sebetulnya bukan gimana gimana ya cuman misalkan meluk meluk dikit kayak gitu gitu dan Oke. Alin itu langsung spontan dia langsung bilangnya jijik nggak suka aku gitu katanya. Iya, jealous mungkin. Oke, boleh, Bunda. Boleh. Tapi sambil diperjelaskan ayah dan bunda ini, ayah memeluk bunda ini karena sayang, gitu ya. Bunda memeluk ayah juga sayang, itu boleh, boleh banget gitu. Justru memperlihatkan bagaimana relasi yang sehat, gitu ya. Tapi
juga diterapkan nanti dikasih tahu bahwa yang boleh memeluk atau mencium hanyalah yang sudah menikah. Justru dikasih tahu ini adalah bagaimana ayah mengekspresikan bahwa ayah sayang sama bunda, ya. Bagaimana bunda juga sayang sama ayah dengan bunda memeluk ayah, gitu ya. Bagaimana mungkin cium pipi gitu ya, tapi yang mengarah ke seksual kan nggak yang begitu ya, gitu. Hanya saya kebayangin cuman ya bercanda-bercanda, peluk-peluk gitu ya, cuddling gitu ya di depan anak. It's okay, nggak apa-apa. Gitu ya. Selama tidak berlebihan dan tetap dijelaskan. Ya soalnya ayah sayang sama bunda, bunda juga sayang sama ayah. Ya. Begitu. Itu mungkin bunda. Oh iya ya, terima kasih Bu. Yang Terus Bu, kedua ya. satu lagi yang terkait adiknya yang udah usia 4 tahun, Alin kan 9 tahun. Oh, Nah, sudah. mereka itu kan masih dalam satu kamar, apakah itu perlu dipisah atau bagaimana gitu? Karena Kalau kayaknya Alin itu tipikal anak yang kayaknya dia sudah bisa tanpa saya jelasin dia udah bisa memahami bahwa kayaknya nggak boleh deh, kayaknya kayak gini gitu. sebenarnya dipisah juga nggak apa-apa. Kalau apalagi kalau jenis kelaminnya berbeda ya. Adiknya punten usia berapa? Iya, berbeda. Adiknya usia 4 tahun, Alin 9 4 tahun. tahun itu berarti TK ya. TK sudah Ya, mulai TK. mengenal jenis kelamin. Alin perempuan ya, perempuan Ya, perempuan. kelas Satu 3. lagi adiknya laki-laki. Laki-laki. Kak, sebenarnya kalau dipisah lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, privasinya mungkin lebih dijaga ya. Ketika ke kamar mandi ditutup, pakai handuk, buka baju itu harus tidak boleh kelihatan di depan, gitu ya. Gitu. Jadi baju tidur pun tidak boleh yang pakai singlet doang, gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya kan tidak memungkinkan gitu untuk pisah kamar atau kamarnya hanya sedikit, ya sudah nggak apa-apa. Tapi sambil dipersiapkan untuk pisah kamar, sambil tetap di private gitu ya. Justru di situ juga berlatih. Terus divalidasi ya Ibu ya, Alinnya gitu. Alin tidak nyamannya bagaimana? Oh iya, sambil dikasih tahu. Oh ya, kalau gitu kita sambil siapkan kamar yang untuk sementara di sini. Alin seperti ini ya gitu ya. Jadi adik pun dikasih tahu bagaimana harus ketika mandi itu ditutup alat kemaluannya gitu. Kemudian Alin pun kalau ganti baju juga tidak menggunakan adik gitu. Ya, terima kasih Bu narasumber, udah bisa paham. Terima kasih. Sama-sama. Bu Indri, Oh iya, Bu Indri. Iya, Bu oke. Rizky. Lanjut. Ya, terima kasih Mami Alin. Semoga tidak puas ya sebetulnya ya, biar belajar terus. Gitu. Untuk selanjutnya dari siapa ini? Dari Ibu Kalisa ya. Ya, silahkan. Untuk Ayah Bunda Kalisa. Kelas 2. Bunda Kalisa mic-nya Ya, mic-nya di ini tuh. belum kedengar Tidak suaranya, Bun. Bunda Kalisa, suaranya belum ada, Bunda. Suaranya. Halo, sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Bunda. Silahkan. Oh iya, yang mau saya tanyakan terkait pemberian pemahaman ya. Tadi kan sudah dijelaskan pemahaman ke anak tentang alat kelamin gitu dan apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus ke depan apa aja yang harus di. Yang mau saya tanyakan, ketika kondisi anak saya kan memang berkebutuhan khusus. Dia penyandang disleksia. Jadi agak kesulitan untuk memahami kata gitu. Jadi yang biasanya menurut kita dikasih tahu A, mungkin untuk anak pada umumnya dia akan langsung paham gitu. Tapi untuk anak saya, kayaknya saya harus mencari alternatif kata lain gitu. Nah itu gimana gitu dari Ibu psikolog, apakah ada
saran terkait pemberian pemahaman kepada anak berkebutuhan khusus, salah satunya mungkin disleksia, ADHD atau sebagainya gitu. Terima kasih. Disleksianya apakah parah Ibu? Sampai Iya. benar-benar tidak bisa sering terbalik katanya atau bagaimana? Anak saya diagnosisnya itu disleksia berat dengan komorbidnya ADHD. Jadi memang untuk beberapa pemahaman kata agak sulit ya gitu. Untuk materi pelajaran pun kadang saya harus mencari alternatif kata gitu yang dia lebih bisa mudah pahami. Nah kan kalau pendidikan seks ini lebih kompleks ya kata-kata yang digunakannya gitu. Nah saya minta tips gitu gimana cara biar dia tuh bisa paham. Memang tidak akan, saya juga tahu dia tidak akan langsung bisa mencerna seperti anak pada umumnya gitu. Tapi apakah ada cara tertentu atau pemberian kata tertentu gitu yang mungkin bisa lebih mudah dia pahami gitu. Berarti disesuaikan dengan kondisi anak saja Bunda. Ini mah bundanya harus sabar ya gitu. Bundanya pertama menerima kondisi anak. Itu disleksia juga bukan kemauan anak gitu ya. Jadi Betul. Dia akan butuh sekali bantuan Bunda gitu. Dan berarti ya tadi ketika anak tidak bisa dengan kata ini, dia mau tidak mau harus cari Bunda ya, dicari kata lain gitu yang lebih bisa dipahami anak. Atau bisa pakai apa ya Bunda? Pakai alat peraga. Kebayang saya pakai alat peraga. Oh, berarti yang alat peraga real itu bisa dipakai ya untuk memberikan pemahaman. Oh ya, oke. Justru kan lebih real dan jatuhnya tidak tidak akan membuat kesalahan gitu. Oh, iya. Dibanding hanya kata-kata. Karena memang kalau hanya kata, kadang tuh kayak dia ditanya gitu, misal dikasih tahu apa gitu, kakak ngerti, tapi saya tahu dari ekspresinya dia tuh nggak ngerti gitu. Ngerung. Hanya cuman dia bilang ngerti tuh biar cepet aja lah gitu. Iya. Kan Pakai peraga bisa. Pakai peraga ya. Oke. Nah, begitupun pada ayah bunda lain gitu ya. Kalau misalnya kesulitan, nggak apa-apa kok pakai alat peraga gitu. Kalau misalnya kalau di sekolah tuh sebenarnya lebih enak pakai tengkorak gitu ya. Kalau dulu saya pakai tengkorak gitu. Ini namanya penis, ini namanya vagina gitu ya. Nanti ini yang bagian yang akan membesar gitu ya, payudara. Jadi justru itu membantu. Tapi harus benar-benar kita lihat ya sesuai usianya gitu. Dan kita juga cek pemahaman. Oh iya, sama ini Bu, apakah perlu disesuaikan dengan tahap? Kan anak saya memang umurnya di tahun ini mau akan 8 tahun. Tapi kalau secara perkembangannya itu masih di 5-6 tahun kalau dilihat dari perkembangan bahasanya ya gitu. Nah, apakah saya menyesuaikan dengan usia mundur ke usia perkembangannya dia di 6 tahun itu gitu? Bisa, mulai dari 5-6 tahun saja itu. Tetap walaupun, ayah bunda yang lain juga, walaupun misalnya usianya 8 tahun nih, tapi pendidikan seksual di kelas di usia TK-nya belum diberikan, ya berikan dari sekarang. Tidak ada salah. Gitu. Jadi tetap mengikuti kemampuan anak. Oh ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ke Bunda Habib kelas 4. Silakan, Bunda Habib kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana jika kita menemukan di HP anak ada LGBT itu. Misalkan saya pas lihat di grup. Ada apa Ibu punten? Gak kedengeran? Ada konten unsur LGBT-nya. Jadi di grup kelas itu gambarnya laki-laki sama laki-laki telanjang, gambar profilnya telanjang, yang satu gagah ada berewokan, yang satunya kan laki-laki tapi cantik ya laki-laki itu.
Nah, terus ketika saya buka isi percakapannya, itu juga menjurus-jurus laki-laki suka laki-laki gitu. Ada kata-kata kotor lah kayak gitu. Apakah ya langsung masuk ke dalam mengetik ya, minta diganti atau apakah kita melaporkan ke sekolah? Tapi yang saya bingung kalau saya lapor ke sekolah, takutnya Jadi rame. kamu anaknya jadi dirundung atau gimana? Nah, solusinya Bu, terima kasih. Oke. Ya Bu, ini banyak terjadi yaitu ya tadi seperti yang saya bilang di awal, kelipan LGBT itu sudah sangat masif, sudah sangat sangat halus dan tiba-tiba ada aja, gitu ya. Makanya pendidikan seksual ini dari awal harus benar-benar kita tanamkan ke anak bahwa dalam keluarga hanya ada ayah, ibu, laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan. Nah, itu memang dari kecil. Nah, kalau untuk bundanya Habib gitu ya, ketika anak terlihat itu, pertama tadi bangun komunikasi terbuka. Jangan dulu dijudge Ibu, jangan dulu dijudge, ditanya dulu. Ini apa nak? Gitu ya, itu satu. Biarkan dia terbuka mengeluarkan pikirannya, walaupun kadang pikiran itu bertentangan. Gak apa-apa, yang penting keluar dulu. Kayaknya mungkin ada, kayaknya boleh sih, soalnya memang gini-gini, ditontonan gini-gini. Oh iya, iyahin dulu aja. Nah, nanti ketika sudah dia keluar semua, baru ibu kasih tahu. Nah, maaf, kalau dari segi agama dan dari segi fitrah, itu hanya ada laki-laki dan perempuan kalau pasangan. Jadi, tapi memang caranya itu, Bu, tidak bisa langsung jeder. Semakin langsung jeder itu, makin dia akan butuh. Jadi benar-benar kita tanya dulu, ini taunya dari siapa? Tapi dengan yang menyenangkan ya, tidak langsung melotot ketakutan kitanya. Jadi walaupun saya paham Bu, aduh menigemper gitu ya, anak dapat beginian, tapi kalau kita gemper juga tidak akan memberikan solusi yang bagus ke depannya. Jadi pertama kita tenang dulu, tenangkan hati dulu, gitu ya. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu nyata. Kemudian ditanya dulu, nah ini apa? Bunda boleh tahu nggak? Jadi biar anaknya cerita dulu. Siapa tahu memang belum tahu apa-apa gitu. Justru kita bisa masih. Ketika sudah agak punya keyakinan yang itu, kita bantu lah. Tidak, itu enggak, bukan seperti itu. Pasangan itu laki-laki dan perempuan, fitrahnya seperti itu, baik dari agama maupun fitrah secara fisik. Nah, gitu. Tidak ada laki-laki dan laki-laki. Itu menyimpang. Jadi jelas bahwa itu menyimpang, tidak sesuai fitrah. Alhamdulillahnya kalau di agama kita jelas Bu, putih dan hitam gitu ya. Jadi tidak abu-abu, terserah dia tidak. Sudah ada fitrah. Makanya penanaman moral-moral itu dikuatkan dari kecil. Tapi tidak dengan paksaan ya ayah bunda. Bukan hanya sekedar kuantitas gitu, tapi tetap dilatih untuk dia memahami agama secara betul. Kenapa kita sholat gitu ya, agar kita bisa connect sama Allah. Itunya ya si maknanya yang dikuatkan. Jadi tidak sekedar kuantitas, hanya sholat 5 waktu, tidak. Tapi maknanya dari sholat itu, jadi si emosinya dapat. Nanti pun itu juga nanti ke yang lain. Kenapa penanaman aurat, gitu ya, kenapa tidak boleh. Jadi kita pun sebagai orang tua harus tahu dasarnya gitu. Kenapa laki-laki harus menutup bagian apanya, kemudian perempuan itu bagian beberapa bagian harus ditutup, tidak boleh terbuka. Nah itu selain dengan agama juga alasan-alasan logis juga dibantu, gitu ya, dikasihkan. Tidak hanya ya kata agama gitu, kamu harus gitu, enggak, itu nggak logis jatuhnya, nggak masuk sama begitu mungkin Bunda. Oh dan apakah boleh ke sekolah kalau sudah parah? Itu boleh. Tapi mungkin saya pun minta ke pihak sekolah untuk menyikapi dengan bijak. Jangan langsung disebar, jangan langsung geger gitu ya. Di di itu dulu apa sih di diselesaikan dengan diam-diam, tidak langsung jadi
rame gitu dan menyudutkan pihak orang tua atau anak. Mungkin saya pun ini minta dari pihak sekolah gitu untuk sama-sama bekerja sama. Seperti itu mungkin ya. Ada yang ditanyakan lagi? Masya Allah. Kami batasi ya untuk yang open mic. Maaf jika tidak semua ini ya, maksudnya karena terbatas waktu juga. Kita langsung ke ini, ada pertanyaan yang dari chat room juga, Bu. Saya bacakan dulu ya. Ini ada dari Bunda Miko 1C dan Bunda Afkar 4A. Ini agak sama ya pertanyaannya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Sampai usia berapa anak boleh tidur dengan orang tuanya? Saya LDM, jadi setiap hari tidur dengan putri saya. Tapi pada saat weekend papanya pulang, anak tetap tidur dengan saya, tidak mau pisah sampai gitu. Kalau bisa sudah masuk SD sudah pisah. Gitu ya. Apalagi ada ayahnya. Kan kita lagi pendidikan seksual nih. Jadi secepat mungkin kalau ketika masuk SD ya mulai dipersiapkan untuk pisah. Gitu. Kenapa? Mungkin ayah bunda juga tidak sadar gitu ya ketika ayah pulang gitu, melakukan hubungan seksual gitu ya di malam hari itu kadang-kadang anak kebangun loh. Ini banyak kasus saya gitu, anaknya kebangun terus melihat tapi dipersepsikannya beda, dipersepsikannya macam-macam gitu. Jadi kalau bisa ya dipisah gitu. Dan mungkin dipersiapkannya ya pelan-pelan. Nah, tadi sekalian ini juga penanaman kemandirian ayah bunda. Diberikan pemahaman bahwa adik atau kakak sudah dewasa sekarang. Dia walaupun bunda walaupun bunda tidak ada di sisi kamu saat tidur, bukan berarti bunda pergi dan tidak menemani kamu. Bunda tetap ada kok gitu di luar, cuman kita pisah. Kenapa? Karena adik sudah besar sekarang, sudah bisa loh. Jadi dibangun kepercayaan dirinya, tidak dipaksa ya. Gitu. Dibangun kepercayaan. Adik sudah besar. Gitu. Oh, sudah bisa tidur sendiri. Jadi diberikannya kepercayaan dan afirmasi positif, bukan ditakut-takutin. Ya kamu udah gede sih, soalnya kamu nggak boleh lagi sama mama atau makin takut ibu, gitu ya. Jadi coba untuk kamu, walaupun tidak tidur dengan mama, kamu bisa karena kamu berani. Karena kakak sudah besar, sudah hebat. Nah sekarang coba yuk kamarnya mau diapain biar kamu betah, biar kamu senang. Wah ternyata kakak punya kamar sendiri, keren ya, gitu. Jadi afirmasi kata-kata positif itu digaungkan, tidak dipaksa. Udahlah kamu mah harus tidur sendiri aja. Jakarta Simpul kayak gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar harus bertahap ya. Kalau sekarang masih belum mau, pelan-pelan dikasih tahu bahwa anak sudah besar, sudah misalnya kelas 1, kelas 2, bertahap. Misalnya nih dari tidur siang dulu di situ, gitu ya, tidur siang sendiri. Siang nggak boleh ya nak di kamar ibu. Gitu ya. Ini kamar ayah bunda. Kamu juga punya kamar sendiri. Gitu ya. Coba kamu tidur siangnya di situ kalau belum. Nah, bertahap nih. Kalau malam gitu dia udah bisa, ternyata kamu bisa tidur sendiri enak kan ya gitu. Nyaman kan bisa guling sana, guling ke sini gitu. Nah, kemudian malam-malam gitu. Pelan-pelan dibangun yuk tidur di kamar adik. Bunda temenin dulu di kamar adik. Jadi benar-benar bertahap. Ada anak yang memang harus bertahap sekali ya. Ditemenin sampai tidur baru pergi. Gitu ya. Kalau misalnya belum mau banget ya udah ditemenin tidur di kamarnya lah gitu. Berapa hari. Kemudian baru ketika tidur dia pergi tapi pintunya dibuka. Benar-benar bertahap. Gitu. Ya, kalau bisa sih bisa. Apalagi ada ayahnya. Oke, siap. Ini juga saya mengalami juga ya, Bu. Saya juga kan seperti itu juga sama gitu. Ada tahapannya seperti misalkan, Bu boleh nggak ditemenin dulu nanti kalau saya udah ditinggal gitu kan ada. Jadi negosiasi juga sama anak gitu. Kebayang ayah bunda ya, anak tuh tidur sendiri itu
bukan hal yang mudah gitu. Ih, sendirian gitu, gelap, biasa ada ibu yang namplok kalau ada apa-apa, ini aku harus sendirian. Jadi kita pun cukup butuh empati ya, empati pada anak bahwa itu nggak mudah loh, dan kita lakukan secara bertahap dengan memahami tapi tegas, tapi tegas sama aturannya. Bunda paham banget kamu ingin sama Bunda, Bunda juga ingin, tapi kakak sudah dewasa. Jadi kakak sudah bisa dengan kemampuan kakak sendiri. Nah, ini pun dengan nanti berkaitan dengan kepercayaan dirinya ayah bunda. Kalau terus-terusan sama ayah bunda itu nanti ngaruh ke kepercayaan diri. Begitu. Baiklah, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Kaila kelas 5. Bismillah, Ibu, saya mau tanya, apakah adik kakak yang sesama perempuan masih boleh mandi bersama? Anak saya kelas 1 dan kelas 3. Nih. Nggak boleh. Kalau bisa jangan. Terima kasih, gitu. Karena Iya. sekarang itu sudah serem, Bu. Aduh, beda sama kita dulu ya. Dulu tuh saya ingat waktu kelas 1 SD ya, habis renang mandi bareng-bareng atau buka baju bareng-bareng gitu ya. Rasanya nggak kenapa-kenapa, tapi dengan maraknya isu LGBT ini kalau bisa nggak usah. Ya, apalagi sudah penanaman tadi ya, apa sih, benda mana yang boleh dilihat, disentuh gitu ya. Ini kita tanamin itu tapi masih mandi bareng kan rasanya kontradiktif ya. Iya. Jadi kalau bisa nggak usah. Nggak boleh berarti ya, Bu ya? Kalau bisa nggak usah mandi bareng, apalagi kalau kebiasaan. Kalau kondisi darurat ya tidak apa-apa, tapi benar-benar harus dikasih tahu bahwa kalau dengan orang lain tidak boleh. Kalau bisa sendiri, kecuali kalau darurat. Ya, begitu ya Bunda Kaila. Sekarang ke Umi Maya kelas 1A. Bismillah, izin nanya Bu, gimana caranya bisa menyampaikan ke anak laki-laki kalau ayahnya sudah meninggal? Kan katanya tadi seks edukasi anak laki oleh ayahnya ya, tapi ini ayahnya nggak ada gitu Bu. Jadi gimana caranya? Oh, ini kenapa kayak gini? Oh, maksudnya ini menyampaikan Menyampaikan edukasi. ya. Oh iya, Edukasi. bukan Gitu. bagaimana caranya ngasih tahu kalau ayahnya sudah meninggal, bukan ya? Iya, bukan. Beda ya. Tapi Oke, menyampaikan, tapi ayahnya udah meninggal gitu. Gimana caranya Oh, gitu anak menyampaikan laki-laki. ke anak Oke. laki-lakinya. Kalau bisa tetap minta bantuan paman, bunda, pamannya atau kakeknya gitu ya, atau di keluarga ibu yang ada laki-lakinya gitu. Jadi tetap perlu sosok laki-laki. Gitu. Tapi bunda pun bisa membekali, bisa dengan pengetahuan tadi yang saya bilang gitu ya. Kalau sistem reproduksi kamu itu nama alat kemaluan kamu namanya penis. Nanti dia akan ereksi gitu ya. Kalau misalnya tidur juga kamu bisa mengalami mimpi basah. Bunda bisa kasih tahu secara biologis, secara fisik anatomi gitu ya. Tidak yang unsur emosinya besar, enggak. Jadi bisa aja dikasih tahu. Itu enggak apa-apa. Tapi saya hayati anak laki-laki juga pasti punya banyak pertanyaan yang risih pada bunda. Kalau kitanya sebagai bunda mah sebenarnya mah nggak apa-apa ya, jeblak-jeblak aja gitu. Karena kita bundanya kok, aku yang melahirin kamu kok, kamu keluar dari rahim aku gitu. Kita bareng-bareng 9 bulan. Tapi kebayang saya hayati gitu anak laki-laki pasti risih kayak aduh kok penisku berdiri gitu, terus ngomong sama mama malu gitu ya, apalagi kalau misalnya kurang dekat atau gimana kan kebayang ya. Jadi mungkin bisa minta bantuan pada paman yang dipercaya ya, paman atau mungkin kakek gitu ya, untuk memberitahu tentang ini. Jadi tetap harus ada sosok laki-laki yang dia jadi ada role modelnya gitu. Jadi nggak hilang sosok. Ya, seperti itu ya, Ayah Bunda tadi sudah dijelaskan juga bahwa emang penting ya Bu ya untuk menjelaskan sesama gitu ya, karena harus ke sesama pula gitu ya. Kita kan perempuan
nggak mengalami itu gitu Iya, ya, kadang jadi jadi kadang terbatas gitu. bingung. Jadi Bingung. Ada hal-hal yang perintilan-perintilan yang apa ya ini tuh gitu. ya betul. Kadang kita udah belajar pun masih karena kita tidak mengalami ya Bu ya, tidak mengalami langsung, jadi ada kebingungan nanti Ada malah salah kebingungan. menjadi anak juga gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya yang itu biasa, ternyata kita tuh wah gitu. Iya ya betul betul. Baik, ini masih ada waktu ya. Boleh kita kasih kesempatan satu penanya lagi, open mic ya buat Ibu Aya, Bunda Aya boleh. Bunda Aya Terima dipersilahkan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materinya sangat daging sekali ya, Bu. Kalau apa yang boleh dipegang, tidak boleh dipegang, terus boleh dilihat dan tidak boleh dilihat, itu kan berarti kan ke konsep aurat ya, Bu ya. Anak saya ada yang perempuan, ayah, itu kan sudah diajarkan dari kecil untuk menutup auratnya. Tapi nanti kalau dia main sama kawan, itu suka ini Bu, apa? Ayo buka kerudung gitu tuh. Jadi si kawan-kawannya itu ngajakin buka kerudung, sedangkan dari rumah saya bekali teteh kalau keluar rumah, keluar pintu aja Bu, keluar pintu rumah itu kerudung nggak boleh dibuka, di rumah orang tuh nggak boleh dibuka. Kan kita nggak tahu di rumahnya perempuan semua atau ada laki-lakinya gitu kan. Tapi kalau kumpul sama teman sekolah atau teman di sini di tetangga itu, ayo buka kerudung gitu kan. Jadi teman-temannya bu teman-teman aku aja buka kerudung, katanya kan sama-sama perempuan ini nggak apa-apa gitu. Nah itu gimana ya Bu, kasih penjelasan ke ayah bahwa harus tetap dengan pendiriannya gitu. Kerudung itu nggak boleh dibuka kalau di luar rumah, karena kan saya juga nggak tahu di tempat lain gimana. Terus yang kedua, masih konsep yang mandi bersama nih Bu. Kan emang sudah diajarkan, walaupun sesama perempuan, kayak ayah ada adiknya yang perempuan nggak boleh mandi bareng gitu kan. Tapi kadang gini Bu, kalau misalkan lagi kumpul keluarga, nah ini nih yang jadi masalah nih Bu. Karena dianggapnya ayah masih kecil, menurut di keluarga besar abahnya nih, ayah masih kecil, masih termasuk anak-anak lah ya. Kan cucu-cucunya yang kecil-kecil banyak tuh Bu. Jadi kalau misalkan kamar mandi cuma satu. Nah ini nih anak-anak kecil itu disuruh di samping Bu. Disuruh mandinya tuh di samping. Nah itu gimana ya Bu? Kalau saya kan udah di kamar mandi aja gitu kan. Tapi yang orang tua udah masih kecil ini kok katanya nggak apa-apa. Nah itu. Jadi gimana ya Bu solusinya ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama, untuk buka kerudung, punten, saya tuh takut salah dalam ini karena ada beberapa nilai mungkin yang bisi beda gitu ya. Setahu saya kerudung itu memang boleh dibuka asal sesama perempuan gitu ya. Tapi mungkin maksud Ibu di sini adalah membiasakan mungkin ya Bu ya. Membiasakan ketika keluar rumah tidak dikerudung gitu. Dan dia, tapi tadi saya mendengar, aku buka kerudung tapi sama perempuan kok. Setahu saya secara syariat boleh Ibu. Gitu. Jadi selama batasan, justru kita tuh tadi terbuka, prinsipnya terbuka. Oh ya, nah Ibu juga kasih tahu ya, Ibu tuh melatih kamu untuk pakai kerudung. Tapi jadi memang harus batasnya jelas Bu. Kalau misalnya sesama perempuan buka kerudung sih nggak apa-apa mungkin ya. Setahu saya, mungkin kalau misalnya salah gitu ya. Setahu saya di agama yang saya pahami kalau buka kerudung sesama perempuan tidak apa-apa. Tapi berarti Ibu bekal. Tapi nak, khawatir, jaga-jaga. Kalau di rumah situ ada laki-lakinya, kamu harus tutup ya, gitu. Walaupun teman-teman kamu buka. Gitu ya. Kalau misalnya kamu yakin semua perempuan tidak apa-apa, tapi hanya kerudung kan, bukan baju. Gitu ya, beda lagi kalau baju. Kalau kerudung, kalau misalnya bagi ibu itu memang syariatnya. Tadi ada beberapa norma yang kadang-kadang kita beda gitu ya, punten kalau salah. Jadi kalau dari saya
memang kalau buka kerudung bareng-bareng itu, apalagi di lingkungan kita, ya selama tidak melanggar syariatnya, tidak apa-apa gitu. Kan belum balik juga. Sudah balik belum, Bu? Sudah menstruasi belum? Belum. Belum ya gitu. Jadi kan sebenarnya belum balik gitu. Tapi memang dilatih dari kita gitu. Jadi ibu bilang ya memang dilatih, nah syariatnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah yakin, jadi ibu juga kasih kepercayaan, yakin itu memang sesama perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada yang bukan muhrim, boleh gitu. Jadi tetap kita kasih tahu aja gitu. Dan sudah jelas ibu kasih tahu batasan-batasan jelasnya. Jadi boleh buka kerudung, tapi tidak boleh kalau terlihat auratnya dan terlihat laki-laki gitu. Kalau sesama perempuan, setahu saya tidak apa-apa gitu. Dan kalau buka kerudung rasanya tidak apa-apa gitu. Kecuali kalau sudah buka baju, nah itu baru. Dan sebenarnya memang tidak apa-apa sih buka baju juga, cuman ya kita mah jaga-jaga ya di era-era seperti ini gitu. Jadi tetap aja kalau baju rasanya agak agak khawatir, nggak usah dulu deh gitu. Tapi kalau kerudung saya rasa sih masih aman selama memang dijamin tidak ada laki-laki. Jadi ibu juga kasih penekanan, boleh kamu keluar di luar misalnya sesama perempuan buka kerudung aja karena haridang mungkin ya, tetapi sudah dipastikan tidak ada laki-laki ya. Nah, karena kan jadi batasnya jelas tuh, gitu. Ada batasan hitam putihnya. Justru yang saya khawatirkan kalau ibunya serba ketakutan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, jadinya anak besar, makin nggak boleh makin pingin. Justru dikasih tahu batas jelasnya. Nah itu yang buka kerudung gimana ibu? Sudah jelas belum? Ya. Sudah ya. Oke, kita lanjut. Yang mandi di samping, ya ini ya kebayang sih Bu, saya kebayang ya lagi rame-rame gitu ya, rame-rame di keluarga besar gitu. Terus ya ada masih anak kecil gitu. Tapi ingat ini tuh udah kelas 3 Ibu ya. Kalau kelas 1 saya masih memaklumi. Tapi ini kelas 3 sudah mau puber. Jadi mau tidak mau, Ibu agak tegas sama keluarga. Hapunten, Abah, gitu. Gak boleh di kamar mandi. Iya, tapi nunggu lama. Gak apa-apa. Gitu aja. Ibu juga kasih tahu ke anak. Nah, sudah kelas 3, kamu sudah mau puber. Kalau ini sudah mau dewasa, jadi tidak bagus untuk kamu memperlihatkan bagian tubuhmu di depan umum ya nak ya. Jadi ibu berarti yang mengubah lingkungannya, Bu. Negosiasi sama keluarga besarnya. Kalaupun nunggu ya nggak apa-apa lah, nungguin aja, ngantri dikit nggak apa-apa, soalnya ini udah sudah harus dipersiapkan. Kadang-kadang betul Bu, ada norma-norma dari keluarga yang kita nggak sesuai gitu. Misal nih dicium paksa gitu ya. Ih, gemas, cium aja. Anaknya nggak mau. Nah itu harus tetap, ya ini kan budayanya, jadi harus mau. Ini kan neneknya, kok nggak mau sih? Nah, tetap kita tahu batasan, gitu ya. Justru dengan kita dengan pengetahuan membangun konsep diri anak, bahwa tubuh anak berharga. Ketika dia tidak mau disentuh, dia tidak mau dicium, atau dia tidak mau diperlihatkan, ya kasih tahu, tidak dipaksa, seperti itu. Ya. Begitu ya, Bunda Aya? Sudah. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya ini boleh satu lagi nggak ya? Ini dari Teh Sela ya, mangga Teh Sela. Satu pertanyaan terakhir ya, punten. Untuk Teh Sela mangga. Salah, Bunda. Udah tambah. Kayaknya kenal nih. Kenal ya. Ya. Biasa manggil Teh Indri. Ya Teh, Bu, Teh aja lah ya Teh. Iya, biasa adik kelas saya ini. Ya. Mau tanya Teh, ini kan banyak yang nanya juga, wajar nggak gitu ketika merasa cemas atau takut itu kebanyakan anak-anak itu megang kemaluannya, apakah itu termasuk dari sex education? Karena ketika ditanya itu nggak ada jawaban biasanya, hanya pingin aja atau gimana gitu, Teh Indri. Jadi ini Teh apa harus ditanya atau ini hal yang wajar
atau bagaimana gitu. Karena banyak megang lagi, misalkan biasanya kalau diperhatikan ketika lagi khawatir atau cemas atau apa tuh megang kemaluan gitu Teh. Itu gimana ya? Oke, jadi ada fase-fase anak yang fase anal. Jadi fase di mana dia memang ada kebutuhan untuk jadi ada rasa nyaman ketika kemaluannya itu dipegang sama dia. Jadi itu memang sebenarnya wajar. Tapi memang kadang-kadang karena dia bingung harus ngapain, gitu ya. Sebenarnya kan ini cemas, tapi dia mengalihkannya dengan pegang kemaluan. Jadi ditanya juga nggak apa-apa, bagus gitu. Nah, pertama ayah bunda juga tenang dulu. Tenang dulu ya, sama-sama tenang gitu ya, tarik nafas, tuang nafas gitu. Coba tanya dengan adik kenapa atau kakak kenapa, apa yang kakak rasain. Ya, aku tuh deg-degan bun. Oh, memang kalau megang kemaluan lebih tenang, iya. Tapi kan kalau megang kemaluan itu tidak bagus ya. Itu mungkin satu. Atau gini, kalau kamu pegang itu terus, itu nanti kemaluanmu sakit. Ya, nanti ya mungkin kalau di laki-laki tititnya nanti sakit kalau kamu gosok-gosok terus. Nah, gitu. Jadi kita coba alihkan ke yang lain. Jadi ketika kamu cemas, kamu pegang yang lain deh, jangan pakai itu. Jadi kita tetap nanya yang dia rasakan apa. Gitu. Dan bagaimana kita mengalihkan si coping stresnya tidak lagi pada kekemaluan. Gitu. Karena banyak kok ini yang usia 3 atau 4 tahun gitu ya, ada yang ke karpet gitu ya, kayak putri duyung, atau ada yang pegang keguling itu ya, digosok-gosokin. Itu memang fasenya ada di usia 4 tahun, 3 sampai 4 tahun atau 5 tahunan ya, fase ketika menggosokkan itu rasanya nyaman. Jadi kita tetap itu ada fasenya, tapi jika dilakukan secara berlebihan, tidak ditanggulangi, khawatirnya akan lebih parah. Jadi tetap kita coba untuk validasi emosinya, kemudian kita bantu untuk coping stress dialihkan ke yang lain. Oke, siap Teh. Jadi tetap harus dikasih tahu ya Teh ya. Tetap dikasih tahu, tapi jangan lupa divalidasi. Dan bundanya juga jangan panik dulu. Mukanya tetap kontrol. Oke, makasih Teh. Oke, udah Teh Nara, Bunda Nara. Ya, siap. Makasih ya, Teh Sela. Nah, Teh Sela jadi penutup ya untuk pertanyaan. Sesi pertanyaan kita tutup. Sebelum ke selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya Bunda yang sudah di-share di chat, di room chat. Sudah di-share presensinya, tolong diisi. Untuk selanjutnya ini, buat Bu Indri, ini dulu ya, mau ada buat door prize, tapi butuh validasi nih dari Bu Indri. Door prize-nya ini menjawab pertanyaan ya, seperti yang tadi saya udah sampaikan di awal. Nah, bagi ayah bunda yang bisa menjawab pertanyaan, nah akan dapat door prize. Tapi cuma satu aja ini kesempatan emasnya. Oke, kita bacakan ya. Sebutkan beberapa tips dalam memberikan edukasi seksual. Nah, boleh ya Bunda sebutkan beberapa tips dalam memberikan edukasi seksual. Nah, boleh. Mangga dibantu sama panitia ya, siapa yang ngacung duluan, Cen? Siapa yang ngacung? Mami Alin. Gampang. Nanti ya ditunjuk sama. Boleh Teh Tita, boleh dibantu siapa yang ngacung duluan? Ngacung duluan ada bundanya Kalisa. Nah, yang mendapatkan kesempatan, karena saya dari sini kurang bisa lihat. Bunda Kalisa, mangga. Iya. Coba. Tadi Teh jujur ya, terbuka dan kalau tadi di saya mah di pertanyaan saya ditambahkan dengan bantuan peraga ya untuk pemahaman lebih ininya. Itu paling. Atur nuhun. Enggak, gimana Ibu Bu Indri? Sudah. Tepat. Apakah bisa mendapatkan door prize? Bunda Kalisanya? Lolos. Masya Allah. Alhamdulillah, panitia tolong ya disiapkan untuk Bunda Kalisa kelas 2.
Untuk selanjutnya mungkin ke apa lagi ya ini sekarang? Hmm, sepertinya untuk tanya jawab sudah. Nah, Eh, sekarang Bu itu ya untuk Tangki, Tangki, Bunda Nara, boleh dong kasih kesempatan sama Bunda yang barangkali ya ada punya pengalaman mengenai menerapkan edukasi seks pada anak. Barangkali nih ada bunda-bunda yang ingin bercerita, oh saya pernah dulu sama anak saya seperti ini gitu ya. Boleh mungkin kalau ada yang ingin share satu aja Bunda, satu Bunda oh, aja. iya. Atau ayah boleh, nggak apa-apa kalau ada ayah. Nah, Bunda silahkan. Kita berbagi pengalaman ya. Ada? Cung? Cung. Cung, cung, cung. Ayo, Mangga. Oh, nggak ada nih. Nggak ada yang mau Assalamualaikum. share. Oh iya, Mangga Assalamualaikum. silakan. Umi Nizam ya. Ya, Oke, Mangga Bunda boleh alhamdulillah. sharing pengalamannya Bun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamannya anak kedua ya, yang anak kedua perempuan. Kalau yang kan Nizama anak ketiga ya, yang bungsu ke waktu di 45 tahun melihat gitu. Kenapa tadi yang pas yang tadi Bu Indri sampaikan gitu ya, dia itu ke karpet gitu ya, kalau tiduran tuh telungkup gitu ya, suka menggosok-gosokkan gitu. Gosok. Saya apa pertama cemas gitu, kenapa gitu seperti itu, sudah berpikiran negatif. Tapi ketika udah ngobrol dengan teman, alhamdulillah alhamdulillah tadi kata Bunda itu ternyata fase yang memang ada anak yang memang fasenya harus dilalui gitu ya, ada mungkin putri saya termasuk di itu. Nah, saya berupaya tenang dan alhamdulillah sudah ini gitu Bu. Jadi ketika usia 5 tahun, 6 tahun, dan saya berupaya tenang dan mengalihkan. Ketika dia sedang gitu, langsung saya ajak, Teteh, ayo kita ke sana. Teteh, kita melihat ini gitu ya, dialihkan ke posisi biar dia bangun gitu ya. Nah, dan karena saya khawatir kalau pas gitu teh sampai keringatnya, pas awal-awal saya tidak ngeh gitu. Pas dilihat kok kenapa sering, ternyata itu pasti dia sedang simulasi ya, karena mungkin merasa nyaman, mungkin karena saya tidak karena saya bekerja gitu, jadi tidak apa terdampingi. Tapi alhamdulillah dengan usia ketika saya alihkan terus dia ini, alhamdulillah sekarang sudah kelas 3 SMP, sudah alhamdulillah tidak terjadi lagi, karena ada teman gitu ya, sampai SMA anaknya sampai SMA masih gitu, dia mengunci di kamar dan ya seperti itu Bun. Ya, saya bersyukur alhamdulillah putri saya sekarang sudah normal biasa gitu. Ya alhamdulillah dengan kitanya terus mengalihkan tadi ya, dan ya alhamdulillah dalam mendampingi ketika fase anak harus dilalui itu bisa gitu, bisa berhasil gitu ya. Jadi kepada bunda-bunda semuanya, ketika ada putra-putri kita atau orang lain gitu ya, yang mungkin dianggapnya biasa, ketika sedang seperti itu, kita harus berupaya menenangkan dulu orang tuanya gitu ya. Jangan sampai berpikiran yang negatif, karena itu hanya fase anak sedang dia simulasi gitu ya. Kalau teman saya bilang seperti itu. Gitu mungkin Teh pengalamannya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Umi Nizam. Mungkin tambahan ya, Bun. Jadi kalau di usia itu dikasih tahu bagaimana mengalihkan, nggak apa-apa dikasih tahu. Ada nanti kalau misalnya gatal, jangan digosok-gosok karena itu nanti melukai titikmu, gitu. Atau misalnya
melukai penismu atau vaginamu. Kemudian dikasih tahu juga ketika mencuci itu harus seperti ini agar tidak ada kotoran yang menempel di vagina gitu ya. Jadi ditambahin sekaligus ketika cebok gitu ya. Memang nyaman ya nak, tapi tetap kalau digosok-gosok terus sakit. Ini mungkin untuk yang lain. Ya, saya juga seperti itu Bun. Jadi ya anaknya dikasih tahu bahwa itu nanti bisa melukai gitu ya. Jadi Bunda udah bagus, udah bagus, hebat Bunda. Dan mudah loh itu untuk melewati fase itu. Masya Allah. Hatur nuhun, Umi udah bertanya. Udah sharing ya, sharing pengalamannya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, sebetulnya masih banyak mungkin ya pertanyaan dan ada yang ingin sharing juga, cuma karena keterbatasan waktu kita ya, Masya Allah. Nanti mungkin bisa, kalau ada yang kurang paham, mungkin bisa langsung ke yang psikolog di sekolah ya, bisa ditanyakan. Atau bisa langsung nih datang ke Edos aja nih. Betul, bisa. konsul ke Bu Indri ya, biar lebih puas, mungkin lebih ini lagi sharingnya lebih enak gitu ya. Sebelum ditutup, saya mau ini ya meresum dulu apa saja tadi materi yang sudah disampaikan. Pendidikan seks itu bukan hanya sekedar anatomi tubuh. Seks secara biologis dan reproduksi mencangkup pertumbuhan seksual yang sehat, identitas gender, hubungan interpersonal, kasih sayang, intimasi, dan body image. Edukasi seksual usia 6-12 tahun itu perkuat pemahaman aturan dan norma sosial. Anak mulai memperkenalkan terkait pubertas. Anak pra-remaja mendapat informasi yang lebih mendalam mengenai reproduksi secara biologis, memahami tentang pertemanan atau hubungan yang sehat dan tidak sehat, nilai-nilai sosial yang lebih mendalam, pemahaman mengenai penyakit seksual dan resiko kehamilan usia dini. Diskusi dengan anak, apa itu puber, mimpi basah, menstruasi, hubungan seksual, hamil di luar nikah, pelecehan atau kekerasan seksual. Itu karena kita udah dapat ilmunya, ya insya Allah nanti kita bisa sharing juga sama anak ya gitu ya. Dan sebetulnya di SD Juara juga sudah ini Bu, jadi sudah ada pengenalan yang seperti itu gitu, Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk SD Juara yang sudah memfasilitasi anak-anak juga ya Bu ya. Ada setiap hari Jumat kalau nggak salah. Jadi anak saya suka cerita, Bu, saya di sekolah diajarin ini loh pas kelas ini gitu, apa keputrian kayak gitu. Jadi Ingat. Masya Allah ya. Gitu, alhamdulillah juga sudah dibekali. Nah, anak-anak kita sudah dibekali dan kita juga harus belajar Betul, terus harus untuk belajar. Karena nanti akan nanya lagi sama ayah bundanya. Nah, iya betul banget. Jadi ketika bingung di sekolah pasti nanya, Bu, apa sih menstruasi? Nah, itu yang dialami saya juga ya di rumah ya. Karena anak saya udah masuk usia puber gitu. Masya Allah, dengan materi ini kita semua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Indri yang sudah sharing, yang sudah memberi ilmunya kepada kami gitu ya. Terima kasih ya Bu Indri. Ya, sama-sama juga sudah diundang kepada bunda-bunda yang antusias luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk Bu Indri. Untuk selanjutnya closing statement dari Ketua Komite kita, Ibu Tita Lisnani, dipersilahkan. Bismillah. Alhamdulillah, Ibu Rizky Indri, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ya, keberkahan ilmu apa yang Ibu Indri sampaikan. Dan juga tidak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih karena ini adalah salah satu bagian dari bentuk kerjasama SD Juara Bandung dengan Edelweiss Hospital ya. Sebagaimana ayah bunda tahu juga sebelumnya anak-anak masih berlangsung ya anak-anak sampai nanti hari Senin masih ada kegiatan pemeriksaan kesehatan yang rutin dilakukan setiap satu semester sih ya, dan itu juga merupakan salah satu bentuk kerjasama yang baik sekali antara SD Juara Bandung dengan Edelweiss Hospital. Nah, mungkin di kesempatan berikutnya kita akan mendatangkan kembali ya beberapa pemateri dari Edhost yang berkesesuaian dengan knowledge yang perlu kita gali kembali. Mungkin itu yang pertama closingnya, dan yang kedua izin menyampaikan secara langsung bahwa tadi di awal kita sudah diberikan sambutan oleh Pak Putra ya, kepala sekolah kita yang baru.
Dan mungkin nanti sebelum ditutup kita juga sama-sama mendoakan semoga Bapak Tito Suhendrar, kepala sekolah kita yang selama kalau saya tidak salah 12 tahun ya, 12 tahun beliau membersamai SD Juara Bandung yang saat ini sedang Allah uji sakit dan mengharuskan beliau istirahat sehingga ada pergantian kepala sekolah seperti itu. Jadi sama-sama kita doakan semoga beliau diberikan kekuatan gitu ya, diberikan kesembuhan yang paripurna dan bisa beraktivitas kembali sebagaimana ya kita merasakan sendiri ya bagaimana Pak Tito membersamai para guru gitu ya, menjadi leadernya para guru kita dan juga betapa beliau hangat kepada anak-anak kita yang bahkan menganggap anak kita juga seperti anak sendiri gitu. Bahkan mungkin lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak kita gitu ya dibanding dengan anak-anaknya beliau. Mungkin itu saja. Insya Allah sebelum ditutup saya sampaikan terima kasih Ayah Bunda. Ya, terima kasih. Bulan depan kita ketemu lagi ya Ayah Bunda dengan materi membersamai anak-anak kita dalam masa akil balik. Terima kasih pada semua panitia, kepada Ibu Bapak Guru juga yang hari ini sudah hadir. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan secara penuh bahwa kita senantiasa menjadi orang tua yang selalu berikhtiar mencari ilmu terbaik untuk perkembangan anak-anak kita. Hatur nuhun, mangga Bunda Nara. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya Teh Vita. Diingatkan kembali untuk ayah bunda yang belum mengisi presensi ya, silahkan diisi dulu presensinya. Kalau misalkan ternyata, aduh nggak keburu nih, nanti boleh hubungi korlasnya ya. Nanti bisa dijapri aja, boleh ke wali kelas, ke korlasnya ya, korlas masing-masing. Udah, apalagi ya, ini udah kayaknya ya. Untuk foto door dulu prize yuk. yang satunya lagi. Oh, mau foto dulu. Foto dulu, Pak. Door prize yang Open satunya kameranya, lagi. Bunda. Door prize yang satunya lagi untuk ayah bunda yang men-share ya materi. Nanti boleh di-share di grup. Kayak gitu. Oke, sebelum ditutup katanya mau foto dulu. Boleh open kameranya. Oke, ada 9 kali tag ya, Bunda ya. Oke, 9 kali. Oh ya, 9 kali ya. Jadi jangan ditutup dulu ya. 1, oke, sebentar. Wait. Oke, yang kedua. Tahan senyumnya, Bun. 2, oke. Sekarang 3. Oke. Aduh, ada yang belum dibuka nih mic-nya nih. Mic-nya kameranya nih. Oke, 4. Sip. Oke. 5. Oke. Oke, ke 6. Dan terakhir. Oke. 7. Sip. Klik. Dan selesai. Masya Allah, hatur nuhun. Sudah membantu ya, difoto dulu gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Rangkaian acara demi rangkaian acara kita hari ini sudah kita lalui bersama. Kayak apa ya? Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada orang tua, ayah bunda semuanya, kepada pemateri kita yang saya hormati, Bu Indri. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup majelis ilmu ini parenting umum ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Ya, hatur nuhun pisan sadayana ayah bunda semuanya. Terima kasih. Boleh mangga meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih. Oke, saya izin live ya, ibu-ibu, bunda-bunda. Terima kasih Bu Indri. Bu Rizky Indri nuhun pisan. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, Bunda. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu-ibu komite, para korlas boleh stay di Zoom dulu ya sebentar ya. Enggak. Misami